Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rosiah. Saya dari SD Negeri Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kali ini, saya akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, mengapa sebuah kurikulum harus berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan di masa depan. Jika kita perhatikan perkembangan dalam dunia pendidikan saat ini, jika dulu kita akan mengumpulkan tugas, kita pasti akan mengumpulkan melalui buku dan kita hampiri gurunya. Namun saat ini, dengan perkembangan zaman, kita bisa mengumpulkan tugas melalui aplikasi WhatsApp, Gmail, Google Form, atau Google Classroom, dan masih banyak aplikasi lainnya. Untuk penyimpanan data, dulu kita menggunakan disket, lalu berkembang menjadi flash disk, dan sekarang kita juga bisa menyimpan data melalui Google Drive. Untuk proses pembelajaran, jika dulu kita belajar hanya di dalam ruangan kelas, sekarang kita bisa belajar di luar kelas. Dan yang lebih canggih, walaupun kita berjauhan, kita juga tetap bisa belajar, yaitu melalui Zoom Meeting. Jika dilihat dari keinginan atau cita-cita anak sekarang, dulu kita ingin bercita-cita menjadi seorang polisi, tentara, guru, dokter, atau profesi yang memang sudah ada. Namun sekarang, anak-anak bercita-cita menjadi pembuat animasi kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game online, YouTuber, atau influencer. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai masyarakat harus dapat menjadi orang yang mendukung keselamatan dan kebahagiaan anak-anak untuk masa depannya nanti. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan generasi Alpha. Menurut hasil penelitian, bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh para guru untuk tujuan pembelajaran. Contoh, misalkan kita ingin melakukan penilaian, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Contohnya, menggunakan Google Classroom, Quizzes, Educandy, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya sehingga siswa menjadi tertarik dalam pembelajaran di kelas. Dalam melaksanakan pendidikan, kita harus melakukan rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai ahli atau orang atau tokoh pendidikan, pengalaman hasil belajar siswa, serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Terdapat 3 hal yang harus memperhatikan pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah. Di sini Dewan Guru harus terus belajar mengklarifikasi pembelajaran yang sesuai untuk siswa dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua harus dapat memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya.
Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah harus dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Jika adanya kerjasama dari sekolah, orang tua, dan pemerintah, diharapkan pendidikan akan menjadi lebih maju dari saat ini. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, pertama, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Jawabannya adalah karena lingkungan sekitar yang selalu berubah. Kita tahu bahwa semakin hari zaman semakin berkembang, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam dunia pendidikan, teknologi, pakaian, pola pikir, dan lain sebagainya, termasuk perubahan lingkungan tempat tinggal. Ada yang tinggal di lingkungan pantai, ada yang tinggal di lingkungan pertanian, ada yang tinggal di lingkungan pusat kota. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memperhatikan semua lingkungan melalui proses adaptasi. Hal tersebut dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pusat. Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum operasional satuan pusat. Yang pertama, yaitu mendiagnosis kebutuhan. Kita harus dapat melakukan penelitian atau melakukan pengamatan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam melakukan pendidikan. Yang kedua, yaitu melakukan perumusan tujuan. Dalam mencapai tujuan, kita juga harus merumuskan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Kita harus dapat melakukan pemilihan dan mengorganisasikan materi-materi dalam pendidikan. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Kita juga harus dapat menentukan metode, model pembelajaran, strategi, media dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Nah, untuk alat evaluasi sendiri, kita harus dapat memanfaatkan teknologi dalam melakukan evaluasi. Kita bisa melakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes, aplikasi Google Classroom, dan lain sebagainya. Itulah langkah-langkah untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pusat. Sekian penjelasan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Jika ingin berkomentar, silahkan berikan umpan balik pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.